Di sore hari ini Bapak, kami terhimpun dalam persekutuan ibadah Kongelsus Remaja Jemaat Gloria Sintu Maroso. Diberkati kami semua yang kini boleh datang beribadah baik di rumahku yang kudus maupun di rumah kami masing-masing. Dan biarlah ibadah kami pada saat ini tertakdis hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Kembali kita hendak memuliakan Tuhan dalam kidung pujian Ku Ada Sebagaimana Tuhan. Mari kita berdoa. Kami hidup hanya karena anugerah Tuhan yang menjaminkan segala berkat jasmani maupun rohani, namun juga yang memberikan pengampunan atas berbagai kehilafan, pelanggaran, dan dosa-dosa yang kami perbuat sebagai anak-anak-Mu di hadapan-Mu, di hadapan sesama kami, bahkan pula kepada orang tua kami, pembina kami, dan juga guru-guru kami. Kami tertunduk dalam segala pengakuan, memohon Tuhan mengampuni kami, supaya setiap janji firman-Mu terus tergenapi atas kelangsungan kehidupan kami saat ini dan untuk ke depannya. Bahkan ketika kami beribadah, memuji dan menyembah-Mu, maka kami pun beroleh kelayakan untuk disebut sebagai anak-anak-Mu, namun juga layak untuk membaca serta merenungkan sebagian sabda firman yang merupakan kebutuhan rohani kami dalam tumbuh kembang sebagai anak-anak remaja, namun juga dalam proses pertumbuhan iman kami. Engkau memberikan kemampuan dalam memahami kehendak firman
sebab kami lemah dan terbatas. Tetapi dalam kuasa-Mu, dalam tuntunan-Mu, kami semua diberikan pengertian yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam pertama Tawarik pasal 10 ayat 13 sampai 14. Pertama Tawarik pasal 10 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama, baik kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kita mulai dengan ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari Allah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua di sore hari ini. Shalom. Adik-adik remaja dan pembina yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan. Ada peribahasa bilang, nila sedikit merusak susu sebelanga. Artinya bahwa sedikit saja kesalahan yang kita lakukan hari ini harus mau dikatakan bahwa akan menghapus semua hal baik yang pernah kita lakukan, atau dengan kata lain dibilang sanksi sosial menjadi lebih besar untuk menghargai apa yang sudah kita lakukan, menyambut hal baik dan melihat hal yang salah yang baru saja kita lakukan. Dan ini fakta. Kalau misalnya hari ini sebagai remaja yang aktif beribadah, lalu pada akhirnya di usia pemuda atau nanti mau jadi om-om dan tante-tante akan dibilang, misalnya kasih contoh si Widi misalnya, kebetulan sama nama tapi cuma contoh, dilihat oleh banyak orang, teman-teman remaja, bahkan oleh pembina orang tua, oh dia anaknya bagus, dengar-dengaran. Tapi tiba-tiba di pertengahan Widi terjebak dalam melakukan sebuah kesalahan. Lalu orang mulai bilang, wah luar biasa ini Widi ini. Ternyata sia-sia semua selama ini yang bagus-bagus dia perlihatkan. Dan ternyata dia juga harus dihukum, ditahan di sebuah lapas misalnya. Tapi jangan Widi hari ini akan melapas ya. Kita melihat Saul dalam bacaan kita pada saat ini adalah menceritakan bagaimana kehadirannya sebagai seorang raja. Saul itu dikenal sebagai raja Israel yang pertama, dan dia dipercayakan sebuah tanggung jawab untuk memimpin umat kepunyaan Tuhan, yaitu Israel yang disebut bangsa pilihan Allah. Dan tentu hari ini ketika kita memahami siapa raja, siapa pemimpin, pasti dia akan terus berusaha untuk melakukan yang baik. Demikian pun Saul. Tetapi ternyata kehadiran sebagai pemimpin dalam hal ini Saul yang mau berusaha untuk menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan dan juga hal baik yang ia perankan dalam memimpin umat Israel ternyata tidak dapat bertahan
sampai akhirnya. Dan harus kita mau bilang bahwa Saul harus mengalami kematian yang secara tragis. Bagaimana itu tragis? Lehernya dipenggal, kepalanya dipakukan di sebuah tembok dengan maksud supaya nanti kalau orang banyak lewat kan lihat, ini raja orang Israel, ternyata begini cara matinya. Nah, sekarang kita bisa mencari tahu kenapa Saul bisa mati dengan cara yang tragis. Ayat 13 dan 14 sangat jelas di sini. Apa dia? Karena Saul tidak setia, tidak berpegang pada firman Tuhan. Bentuk ketidaksetiaan Saul adalah di ayat 13 itu ketika kita baca bilang tidak setia terhadap Tuhan, tidak berpegang pada firman Tuhan karena ia meminta petunjuk dari arwah. Saul pada saat memimpin perang bukannya mau ajak umat untuk berdoa, meminta pertolongan Tuhan, tetapi justru dia datangi seorang perempuan peminta-minta, pemanggil-manggil arwah untuk minta petunjuk. Kira-kira kalau saya memimpin umat Israel berperang, apakah kemenangan itu ada di tangan saya atau tidak? Nah, dan kita tahu sejarah menceritakan Saul pada saat dia mendatangi perempuan pemanggil arwah itu, dia berselubung, dia pakai penutup kepala supaya wajahnya tidak dilihat orang. Tetapi kalau di hadapan Tuhan mau bersembunyi sekalipun tetap diketahui. Dan inilah keteledoran Saul, yang sebenarnya dia adalah menjadi pemimpin yang diidolakan, tetapi ia gagal dalam kesetiaan. Sehingga di situ bukan cuma mati secara tragis, lehernya dipenggal dan dipakukan di tembok, tetapi juga jabatan raja diambil lalu diserahkan kepada Daud yang kita tahu adalah raja Israel yang kedua. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, dari kisah cerita Saul yang tadi diawali, ternyata nilam setitik merusak susu sebelah. Hal baik yang ia jalani sebagai raja, toh pada akhirnya dirusak karena ia berpaling tidak setia. Apa yang kita ambil dari kisah hidup Saul dalam kehidupan kita sebagai remaja? Hari ini kita sebagai remaja tentu tiap hari Kamis kita rekaman, lalu hari Minggu sore kita ibadah. Tapi mungkin ibadah bisa banyak yang ikut. Biasa kalau orang melihat nih banyak yang menonton, tidak. Bisa juga tidak banyak. Nah, ini mau mengatakan kepada kita semua bentuk kegiatan panggilan persekutuan ibadah adalah untuk mengasah orang punya kesetiaan, orang punya ketaatan, untuk tidak pernah dimakan waktu atau tidak pernah dimakan situasi, karena pada akhirnya akan menjadi sia-sia kalau kita tidak mampu mempertahankan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Apalagi hari ini orang bilang setia, taat, dengar-dengaran Pak Pembina sama Pak Yuli sama orang tua. Tapi setelah dia menentukan pasangan hidupnya, kesetiaannya teruji dan dia meninggalkan apa yang ia yakini selama ini. Maka itulah dia, satu kesalahan merusak kebaikan yang sudah dilakukan dalam beberapa waktu dan tahun-tahun yang dilakukan.
remaja, mari kita orang sama dengan pahlawan, revolusi pahlawan nasional yang harus mampu menegakkan kesetiaan adalah harga mati untuk tidak pernah berubah dalam segala situasi dan kondisi apapun. Sebab Yesus adalah juru selamat satu-satunya yang telah mengarahkan hidup ini pada jalan kebenaran yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya sebagai remaja Gloria akan menjadi saksi bagi dunia dan banyak orang dan terus menjadi anak-anak yang membanggakan keluarga dan membawa nama harum keluarga serta selalu hormat dan patuh akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Kita akan memberikan persembahan musik. Sambil kita memberi persembahan, kita melihatkan Tuhan dalam hidup pujian sungguh kubangga. Kita akan masuk dalam doa syafaat untuk kemarin kita berdoa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang tak pernah membiarkan kehidupan kami, tetapi selalu dipelihara hari lepas hari dengan segala berkat yang Engkau sediakan dan berikan kepada kami. Di tempat ini ketika kami boleh memuji-muji Engkau, maka inilah bentuk ketaatan dan kesetiaan serta hidup yang kami baktikan hanya kepada Tuhan, karena Engkau sungguh sangat luar biasa dalam keberlangsungan kehidupan kami. Dan kami bersyukur ketika persekutuan ini Engkau ciptakan lagi bagi kami Engkau tuntun dan berkati dengan kebenaran firman yang mengingatkan kami tentang pentingnya ketaatan dan kesetiaan untuk tidak pernah termakan waktu ataupun situasi yang pada akhirnya menjadi berubah kami tidak setia. Dan sanggupkan kami untuk terus mengamalkan kebenaran firman. Kami sadar bahwa kami lemah, tetapi dalam tuntunan kuasa Roh Kudus akan terus memampukan kami berproses dan tetap mengingat-ingat apa yang Engkau firmankan dan kehendaki untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, sebagai anak-anak remaja, sungguh Engkau yang sangat tahu apa yang harus kami jalani dan kami wujudkan sebagai bentuk kerinduan, harapan dan cita-cita kami. Kami
selalu berproses untuk mengenyam banyak pengetahuan dalam pendidikan yang sedang kami jalani di tingkatan masing-masing. Tuhan selalu memampukan kami dan mengaruniakan hikmat pengetahuan, kecerdasan, ketekunan, dan kesabaran berjuang, sehingga kami akan terus beroleh prestasi dan keberhasilan yang membanggakan demi untuk jaminan hidup dan masa depan yang Engkau sediakan kepada kami. Dan ketika saat ini kami pun sedang dalam masa-masa liburan, kami dapat mempergunakan liburan itu untuk terus bersama dengan orang tua kami, mengasihi orang tua, kakak adik kami, dan boleh saling membantu, sehingga pada akhirnya benar-benar kami menikmati sukacita dan kebahagiaan yang tentu semua berasal daripada. Kami berdoa untuk orang tua kami masing-masing. Tuhan selalu jagai dan lindungi mereka. Mereka terus mendoakan kami dan mengupayakan apa yang kami butuhkan. Engkau yang memberkati kesehatan dan kekuatan mereka, namun juga Engkau yang membuat berhasil setiap bentuk penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab serta usaha-usaha mereka. Demikian juga dengan kakak beradik kami. Tuhan terus mengaruniakan yang terbaik. Kami saling mencintai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan ketika kami anak-anak juga harus menjalani hidup pergaulan bersama dengan semua orang, Tuhan selalu membentengi kami, memampukan kami untuk tetap mengandalkan-Mu, sehingga kami tidak tersesat, tetapi selalu mengalami hal baik dengan jalan hidup yang Tuhan atur untuk boleh mendatangkan kebaikan dan berkat di tengah kehidupan kami bersama keluarga, namun juga sebagai anak-anak Tuhan yang terus berproses untuk dibekali dan membekali diri dengan berbagai pengajaran firman. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pembina remaja Kak Yuli yang setia mendampingi kami, mengatur semua bentuk pelayanan yang ada. Dengan pengurus lainnya, Tuhan, Engkau memampukan mereka dalam semangat dan sukacita melayani, sehingga benar-benar panggilan pelayanan ini dijalani dengan baik dan terus mendatangkan kebaikan serta berkat dalam kehidupan anak-anak remaja yang ada di jemaat Gloria Sentul Manusia. Kami bersyukur untuk persekutuan di sore hari ini. Semua yang bertugas dan mengambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan menguduskan apa yang mereka persembahkan menjadi yang terbaik dan berbau harum di hadapan-Mu. Dan pakailah terus anak-anak remaja ini dalam setiap potensi dan talenta diri yang Tuhan sedang berikan kepada mereka. Mereka dapat mengelola dengan baik melalui pendampingan, bimbingan orang tua masing-masing maupun juga pembina remaja yang ada di jemaat-Mu, sehingga kelak mereka benar-benar menjadi yang terbaik dalam kesaksian, persekutuan dan pelayanan gereja. Bagi teman-teman kami yang belum sempat mengikuti ibadah ini, Tuhan, Engkau sangat tahu hidup dan keberadaan mereka. Biarlah Engkau menyatakan kebaikan-Mu, memberikan kesembuhan ketika sakit, dan memberikan kekuatan ketika lemah. Sehingga dengan demikian mereka pun akan terus menaikkan syukur, terima kasih kepada Tuhan yang begitu mempedulikan kehidupan mereka dalam berbagai tantangan dan persoalan yang mereka hadapi. Ya Tuhan, sebagai anak-anak remaja, kami juga terpanggil untuk mensyafaatkan kondisi dan keadaan dunia, Indonesia, daerah yang kami cintai dengan bahaya pandemi COVID-19 yang kini belum kunjung berakhir dan terus menunjukkan grafik naik, sehingga berbagai anjuran dan himbauan terus diperuntukkan kepada kami. Kami percaya bahwa semua yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan, tetapi semua dalam pengetahuan Tuhan. Dan karena itu mengimani bahwa Engkau Allah di dalam
Yesus yang berkuasa di atas segala nama, Engkau bentengi kami dan Engkau memampukan kami untuk terus menciptakan ketaatan dan kesetiaan itu, dan Engkau juga yang mematikan bisa dari virus pandemi COVID-19 ini, supaya dunia selamat, manusia yang Engkau cipta dengan buatan tangan-Mu pun menikmati keselamatan yang Engkau sediakan dan janjikan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa dalam jaminan dan waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi dunia dan lingkungan kami untuk bebas dari ancaman pandemi COVID-19. Tuhan, dengarlah pinta dan doa kami yang sepenuhnya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan ini. Amin. Kita akan akhiri ibadah ini, disilakan berdiri. Mari kita muliakan Tuhan dalam kidung pujian tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kehidupan kita sekalian saat ini dan untuk selama-lamanya. Remaja